Assalamualaikum. Malam itu, desa Tanirejo seperti berubah wujud. Biasanya sepi dan sunyi ketika malam mulai turun, tapi kini seluruh jalan tanah menuju sungai diterangi obor-obor yang berkedip ditiup angin. Suara langkah kaki dan bisik-bisik warga bergema, bercampur dengan suara daun-daun yang bergesekan lirih. Di tepian sungai yang dianggap keramat itulah, ratusan warga berkumpul. Anak-anak yang biasanya bermain di pekarangan kini duduk diam bersila. Para pemuda pun menanggalkan sikap gegabah mereka, ikut larut dalam suasana sakral. Semua membawa sesuatu, hasil bumi, sesajen, atau peralatan upacara yang diwariskan turun-temurun. Di tengah lingkaran besar itu, berdiri kokoh sebuah pohon beringin tua yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya penunggu desa. Batangnya besar dan kasar, sebagian kulitnya terkelupas, dan akar-akarnya menjulur keluar dari tanah seperti cakar raksasa. Sekeliling pohon itu dililit kain hitam, dan di depannya telah tersusun tumpukan sesajen, nasi tumpeng raksasa, kepala kerbau yang masih segar, serta berbagai hasil panen seperti ketela, jagung, padi, dan buah-buahan. Aroma kemenyan memenuhi udara, membuat suasana makin pekat dan misterius. Memimpin semua itu adalah Mbah Suroyo, dukun tertua di desa. Tubuhnya kurus dengan mata cekung yang selalu memancarkan sinar aneh. Ia tidak sekadar dihormati, tapi ditakuti. Kata orang, sejak muda ia sudah bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Bahkan kepala desa sendiri tak berani membuat keputusan penting tanpa restu dari Mbah Suroyo. Sosok penunggu yang disebut-sebut warga dengan nama Ki Sangrah, menurut cerita turun-temurun, adalah makhluk gaib berwujud sesosok makhluk tinggi, kurus, bermuka dua, wajah satu menyerupai manusia renta, dan yang lain seperti tengkorak dengan rambut api. Mbah Suroyo mulai merapalkan mantra-mantra kuno dengan suara berat dan bergetar, seolah ada sesuatu yang berbicara bersamanya. Saat mantra selesai, ia mengambil segenggam tanah dari bawah pohon beringin dan menaburkannya ke kepala kerbau, lalu menyalakan dupa yang mengepulkan asap putih pekat. Ia lalu berteriak pelan namun penuh perintah, "Semua tinggal di sini. Jangan bawa pulang apapun. Dan malam ini, jangan satupun dari kalian keluar rumah. Siapa yang melanggar bukan hanya dirinya yang celaka, tapi bisa satu kampung yang kena." Warga pun menunduk, tak satupun berani membantah. Mereka segera pulang dengan langkah cepat. Rumah-rumah dikunci rapat, lampu dipadamkan. Tak ada suara. Desa Tanirejo mendadak sunyi, menanti sesuatu yang tak kasat mata. Namun, tak semua warga mengikuti ritual itu. Di pinggiran desa, agak jauh dari keramaian, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana yang masih menyala lampunya. Penghuninya adalah satu-satunya keluarga yang memilih tidak ikut ritual sejak bertahun-tahun lalu. Mereka adalah Pak Fikri, seorang buruh tani yang dikenal taat beragama, istrinya Zainab yang lembut dan sabar, serta anak laki-lakinya, Yusuf, yang baru berusia 15 tahun dan sedang belajar menghafal Al-Quran. Keluarga ini tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, tak goyah meski tekanan dari warga makin hari makin besar. Malam itu, ketika seluruh desa sunyi, rumah Pak Fikri justru terdengar pelan-pelan suara lantunan ayat suci dari mulut Yusuf. Pak Fikri duduk di ruang tengah, menggenggam tasbih sambil berzikir, sementara Zainab menyiapkan air hangat untuk berwudu. Mereka menyembah selain Allah, "Mas," bisik Zainab, suaranya lirih namun mantap. Pak Fikri mengangguk. "Iya, dan selama kita masih di jalan yang benar, insya Allah, kita akan dijaga." Yusuf menghentikan hafalannya sejenak. "Ayah, tadi aku mendengar seperti ada yang menggeram dari luar suara besar sekali," katanya dengan nada takut. Pak Fikri menoleh ke arah jendela, lalu berdiri dan perlahan mematikan lampu. "Itu bukan untuk ditakuti, Nak. Itu suara makhluk yang diberi makan oleh manusia yang lupa pada Tuhannya." Namun malam itu tidak berakhir dengan tenang seperti tahun-tahun sebelumnya. Tepat lewat tengah malam, suara erangan yang biasa terdengar dari arah pohon beringin kali ini terasa lebih dekat. Lebih berat. Lebih liar. Seolah bukan hanya menerima persembahan, tapi mencari sesuatu yang tak ada di tempatnya. Di rumah Pak Fikri, angin mendadak berhembus keras. Jendela bergetar, dan pintu belakang mengeluarkan suara derit pelan. Yusuf memeluk ibunya. Di luar, terdengar langkah kaki berat, seperti sesuatu yang sangat besar berjalan melintasi tanah.
Pak Fikri menggenggam mushaf Al-Quran, membuka lembarannya, lalu mulai melantunkan surah Al-Baqarah dengan suara tegas. Saat ayat ke-255, ayat kursi, dibaca, angin tiba-tiba berhenti. Keheningan kembali menyelimuti. Tapi keluarga itu tahu, ini belum selesai. Keesokan paginya, saat embun masih menggantung di ujung dedaunan dan kabut tipis menyelimuti hamparan sawah, warga desa Tanirejo mulai membuka pintu rumah mereka perlahan. Suasana desa masih terasa sunyi, seolah masih menyimpan sisa-sisa gaib dari malam sebelumnya. Erangan yang terdengar semalam bukan suara yang biasa. Lebih berat, lebih panjang, dan menurut sebagian warga, lebih marah. Seumur-umur baru kali ini suara Kisangra seperti itu, gumam Pak Samin saat duduk di beranda, menyeruput kopi pahitnya. Bu Ponirah, tetangga depan rumahnya, ikut menimpali dengan suara pelan, mungkin ada yang kurang dari sesajen kita. Atau, ada yang tidak taat? Bisik-bisik mulai menyebar dengan cepat. Semua mata secara tidak langsung mengarah pada rumah sederhana di pinggiran desa, rumah keluarga Pak Fikri. Sudah bukan rahasia bahwa keluarga itu selalu berbeda. Di desa yang tunduk pada aturan-aturan gaib dan ritual turun-temurun, keluarga Pak Fikri tetap memegang teguh ajaran Islam. Bukan hanya tak mengikuti ritual, mereka juga tak pernah menyalakan kemenyan, tak pernah menaruh sesajen di depan rumah seperti warga lainnya, dan bahkan tidak menyembelih ayam saat malam Selasa Kliwon tiba. Yang lebih membuat warga gerah, mereka tetap sholat, diam-diam, dalam rumah tertutup, padahal di desa Tanirejo, suara adzan sudah dilarang sejak puluhan tahun lalu. Tidak ada musola, tidak ada masjid, dan Mbah Suroyo sendiri sudah membuat aturan. Agama hanya akan mengusik harmoni dengan dunia tak kasat mata. Yusuf, anak Pak Fikri yang baru menginjak usia 15, tumbuh dalam sunyi. Ia tidak pernah tahu bagaimana rasanya mendengar suara adzan berkumandang, tidak tahu seperti apa suasana musola saat malam Ramadan. Namun ayahnya mengajarkannya mengaji sejak kecil. Diam-diam, di ruang tengah rumah, Yusuf membaca ayat suci pelan-pelan, menghafalnya dalam hati. Bukan di musola, bukan dengan teman-teman, melainkan hanya bertiga bersama ayah dan ibunya. Dunia luar menolak mereka, tapi cahaya keimanan di rumah itu tetap hidup, walau dikepung gelap. Namun malam itu berbeda. Setelah ritual selesai dan warga kembali ke rumah masing-masing, suara makhluk itu datang lebih dekat dari biasanya. Dari balik dinding rumah, Yusuf mendengar suara langkah besar di luar, tanah bergetar. Jendela mereka bergoyang, daun pintu belakang mengeluarkan suara seperti digaruk sesuatu. Pak Fikri langsung mematikan lampu, lalu membuka mushaf dari laci dan mulai membaca surah Yasin dengan suara pelan namun mantap. Zainab menggenggam tangan Yusuf erat, merasakan gemetar yang ia tahan. Tiba-tiba, suara berat bergema dari arah luar rumah. Bukan erangan, tapi seperti bisikan. Panjang dan mendengung, tapi tak bisa dimengerti. Angin berhenti. Waktu terasa beku sejenak. Namun ketika Pak Fikri mulai membaca ayat kursi, suara itu menghilang, seolah tertolak oleh sesuatu yang lebih besar. Keesokan harinya, kabar aneh mulai menyebar. Beberapa ayam warga ditemukan mati tanpa sebab, dengan luka sobekan aneh di lehernya. Pohon pisang milik Pak RT mendadak layu seperti terbakar. Dan seekor kambing milik keluarga Rojali ditemukan kaku dengan mata terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang menakutkan sebelum mati. Itu pasti karena ada yang menolak ritual. Kisangrah murka, kata Pak Riono, ketua RT yang juga orang kepercayaan Mbah Suroyo. Kita harus tahu siapa penyebabnya. Sore itu juga, beberapa pemuda berkumpul di balai desa. Wajah mereka tegang, penuh curiga. Nama Pak Fikri mulai disebut-sebut. Sudah saatnya kita datangi rumah itu, kata Rojali dengan nada tinggi. Kita tanya langsung, dan kalau mereka memang melawan adat desa ini, jangan salahkan kalau Kisangrah benar-benar ambil nyawa. Langit mulai gelap. Di ujung desa, keluarga kecil itu belum tahu bahwa malam nanti, mereka tak hanya akan menghadapi makhluk tak kasat mata, tapi juga manusia yang dibutakan oleh rasa takut dan kebencian. Langit mulai temaram, matahari tenggelam perlahan di balik bukit barat desa, meninggalkan warna jingga darah yang menyelimuti langit Tanirejo. Angin sore bertiup kencang, membawa debu dan daun-daun kering yang berputar-putar di jalanan kampung. Di depan balai desa, sekelompok warga telah berkumpul, wajah-wajah mereka tegang, sebagian tampak ketakutan,
namun dibalut semangat yang dipicu oleh rasa curiga dan tekanan adat yang mereka junjung. Di antara kerumunan itu, berdiri tegak seorang pria tua bersorban hitam dan mengenakan kain jarik lusuh. Sorot matanya tajam, keriput wajahnya seperti ukiran penuh rahasia zaman kuno. Ia adalah Mbah Suroyo, dukun paling disegani di desa itu, orang yang dipercaya mampu berbicara dengan makhluk halus dan penunggu desa. Aku yang akan bicara langsung, katanya pelan tapi tegas. Mereka perlu diingatkan, sebelum terlambat. Dengan langkah pelan namun pasti, rombongan warga bergerak menuju rumah Pak Fikri. Beberapa membawa obor, dan di antara mereka terdengar bisik-bisik ketakutan. Takut pada makhluk halus, tapi lebih takut lagi jika Mbah Suroyo menganggap mereka lemah karena membiarkan pembangkang hidup di tengah-tengah mereka. Rumah Pak Fikri berada di ujung desa, sedikit tersembunyi di balik pohon bambu. Saat rombongan itu tiba, suasana seketika menjadi sunyi. Tak ada suara binatang malam, tak ada desir angin. Hanya ketegangan yang terasa menekan udara. Tok! 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 3 ketukan keras menggema di pintu kayu rumah itu. Tak lama, pintu terbuka perlahan. Pak Fikri berdiri di sana, mengenakan baju koko lusuh dan sarung. Wajahnya tenang, namun sorot matanya waspada. Di belakangnya, Zainab berdiri diam sambil menggenggam bahu Yusuf yang mulai gelisah. Mbah Suroyo melangkah maju, berdiri hanya beberapa jengkal dari ambang pintu. Pak Fikri, ucapnya dalam suara berat. Sudah bertahun-tahun kau dan keluargamu menolak adat desa ini. Menolak memberikan persembahan. Menolak tunduk pada penunggu tanah ini. Pak Fikri mengangguk pelan. Kami hanya ingin menjalani keyakinan kami, Mbah. Kami tidak mengganggu siapapun. Tapi kalian mengundang murka, potong Mbah Suroyo, suaranya mulai meninggi. Tadi malam, Ki Sangrah menunjukkan tanda. Erangannya bukan karena puas, tapi karena marah. Karena satu rumah ini tidak patuh. Warga yang berdiri di belakang mulai berseru pelan, menimpali, menambah tekanan. Suasana semakin panas. Yusuf menggigit bibirnya, menahan takut. Kami tidak akan ikut ritual itu, Mbah, jawab Pak Fikri mantap, meski suaranya gemetar. Kami tidak menyembah selain Allah. Kalau harus mati karena itu, maka kami siap. Beberapa warga langsung berbisik panik. Kurang ajar, bisik seseorang. Berani menentang Mbah Suroyo. Namun Mbah Suroyo tidak langsung marah. Ia justru tersenyum kecil, senyum yang dingin dan membuat merinding. Kalau begitu, katanya lirih. Jangan salahkan siapa-siapa kalau malam ini ada yang datang menjemput. Ia kemudian berbalik, memberi isyarat agar warga ikut mundur. Tapi sebelum pergi, ia menatap langsung ke arah Yusuf, dan berkata pelan, nyaris seperti gumaman, namun terdengar jelas oleh seisi rumah. Yang muda biasanya yang lebih disukai. Pak Fikri menutup pintu perlahan. Wajahnya kini pucat, namun matanya masih teguh. Di dalam rumah itu, ketiganya duduk bersila. Tak ada yang bicara. Hanya suara napas dan detak jantung yang terasa begitu nyaring. Mereka tahu, malam nanti bukan malam biasa. Dan di luar sana, angin kembali berembus, kali ini lebih dingin, lebih basah, seperti napas sesuatu yang besar dan lapar. Malam turun dengan cepat di desa Tanirejo. Tak seperti biasanya, langit malam itu dipenuhi awan hitam pekat tanpa seberkas bintang pun. Udara terasa pengap, seolah langit menahan sesuatu yang akan jatuh. Angin berhenti, dan keheningan menyelimuti desa seperti kain kafan. Di rumah Pak Fikri, pelita satu-satunya menyala redup di sudut ruang tengah. Yusuf duduk bersila di antara ayah dan ibunya. Di depannya, mushaf Al-Quran terbuka, ayat-ayatnya memantulkan cahaya lemah dari pelita. Pak Fikri membaca surah Al-Baqarah dengan suara pelan namun mantap. Zainab memegang tasbih dan berzikir lirih, sementara Yusuf menahan rasa takut yang mulai merayap ke dadanya. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar. Seperti langkah kaki, berat, menyeret, lalu berhenti. Diikuti suara napas panjang dan dalam, seperti makhluk raksasa mengendus-endus rumah mereka. Pak, bisik Zainab gemetar. Pak Fikri meletakkan tangannya di bahu istri dan anaknya. Jangan panik.
Terus baca dalam hati. Jangan berhenti. Tiba-tiba jendela bergetar hebat. Seolah dihantam sesuatu dari luar. Pelita nyaris padam. Yusuf menahan teriakannya, dan Pak Fikri langsung bangkit, mengambil air dalam botol kecil, air doa yang sudah ia simpan sejak lama. Lalu terdengar suara. Suara itu bukan suara manusia, bukan pula binatang. Seperti gabungan erangan dan geraman, dalam dan memekakkan. Dinding rumah bergetar, pintu berderak seperti akan copot dari engselnya. Kemudian, pintu belakang terbuka sendiri. Dari balik kegelapan, muncul sesosok makhluk. Tinggi, hitam legam, tubuhnya dibalut rambut panjang yang kotor. Matanya merah menyala seperti bara, mulutnya lebar dengan lidah panjang menjulur ke lantai. Bau busuk menyengat, seperti bangkai dicampur kemenyan basi. Yusuf menahan napas. Zainab menangis pelan. Pak Fikri maju selangkah, lalu mengangkat tangan kanan dan membaca doa keras. Makhluk itu berhenti sejenak. Matanya menyipit. Namun perlahan ia kembali maju, melangkah pelan tapi pasti. Tangannya yang besar dan berbulu mulai meraih ke depan. Pak Fikri membaca ayat kursi dengan suara lantang. Tiba-tiba, pelita menyala terang. Yusuf merasakan hawa panas menjalar, bukan dari api, tapi dari sesuatu yang tidak terlihat. Makhluk itu meraung, menutupi telinganya, tubuhnya menggeliat seperti terbakar. Pak Fikri terus membaca, dan Zainab serta Yusuf ikut mengulang dalam hati. Cahaya di sekitar mereka makin kuat, meski tidak berasal dari pelita. Makhluk itu mundur, menggeliat, lalu mengeluarkan raungan terakhir yang mengguncang rumah. Dengan sekali hentakan, ia meledak menjadi kabut hitam yang langsung lenyap disapu angin malam. Suasana sunyi. Napas Pak Fikri terengah. Yusuf menangis pelan, dipeluk oleh ibunya. Di luar rumah, tak ada satupun suara. Tak ada angin, tak ada jangkrik. Malam itu, keluarga Pak Fikri selamat. Namun mereka tahu, ini baru awal. Serangan itu bukan hanya cobaan, tapi peringatan. Dan di tempat lain, di dalam gubuk belakang rumahnya, Mbah Suroyo membuka matanya perlahan. Ia menatap lekat-lekat ke nyala api yang menari di mangkuk tanah liat. Keluarga itu berani melawan. Tapi besok malam, mereka akan tahu siapa yang berkuasa di Tanirejo. Besok malamnya, angin berhenti bertiup di desa Tanirejo. Awan menutup langit begitu pekat hingga tak satu bintang pun tampak. Sunyi mencekam menyelimuti desa. Tak ada suara jangkrik, tak ada kokok ayam, seolah seluruh alam menahan napas menanti sesuatu yang mengerikan. Di bawah pohon beringin, Mbah Suroyo duduk bersila, dikelilingi lingkaran api kecil dari jerami yang dibakar dengan minyak tanah. Tubuhnya menggigil, bukan karena takut, tapi karena energi yang dikumpulkannya terlalu besar untuk tubuh tuanya. Di hadapannya, kendi tanah liat berisi darah kerbau dan belatung busuk mulai berasap. Mbah Suroyo mulai membaca mantra. Tanah bergetar pelan. Dari dalam asap hitam yang keluar dari kendi, sesosok bayangan mulai membentuk, tinggi, kurus, matanya merah menyala, dan mulutnya lebar seperti pari terbuka. Suara berat dan dalam terdengar dari tubuh makhluk itu. Aku lapar. Aku haus. Aku ingin daging manusia yang melawan. Mbah Suroyo menunjuk ke arah rumah Pak Fikri. Ke sana. Hancurkan keimanannya. Bawa ruhnya padaku. Tapi jangan dulu anak dan istrinya, biar mereka menyaksikan. Di rumah kecil itu, Yusuf masih terjaga, duduk di samping ayahnya yang demamnya makin tinggi. Zainab di dapur sedang menyiapkan air hangat ketika tiba-tiba angin menerobos masuk tanpa suara. Lilin di ruang tengah mati. Tirai berkibar pelan. Lalu terdengar suara langkah kaki, tapi bukan di tanah. Suaranya seperti tulang patah yang menyeret. Yusuf berdiri cepat, mengambil sapu lidi. Tapi saat ia melihat ke depan pintu, sosok itu sudah ada di sana. Bayangan tinggi dengan mata merah. Mulutnya terbuka dan lidahnya menjulur hingga ke lantai. Nafasnya bau busuk tanah kuburan. Yusuf gemetar. Zainab berteriak memanggilnya dari belakang. Tapi makhluk itu melompat ke arah Pak Fikri. Yusuf berusaha menghalangi,
namun tubuhnya terhempas ke dinding. Makhluk itu merangkak di atas Pak Fikri, menghisap energi dari tubuhnya. Pak Fikri menggigil hebat. Matanya terbuka menahan sakit. Tapi sebelum nyawanya benar-benar tercabut, ia berteriak. Yusuf! Ingat Kiai Najib! Jangan kembali sebelum kamu siap. Dan suara itu menjadi kata terakhirnya. Pak Fikri meninggal malam itu, tubuhnya dingin, wajahnya pucat, tapi matanya memejam dalam damai. Zainab menjerit memeluk tubuh suaminya. Yusuf menangis sejadi-jadinya sambil mencium tangan ayahnya yang mulai kaku. Keesokan harinya, warga melihat rumah itu dari kejauhan. Mereka tidak berani mendekat. Bahkan ketika Zainab meminta tolong untuk menggali kubur, tak seorang pun datang. Biarkan saja. Itu akibatnya menolak Mbah Suroyo, kata salah satu warga, ketakutan. Zainab dan Yusuf menguburkan Pak Fikri sendiri dengan cangkul dan tangan penuh luka. Tak ada tahlil, tak ada doa bersama. Hanya isak tangis seorang istri dan anak, yang kini sendirian di tengah desa yang membenci mereka. Tapi malam itu, saat Yusuf menatap langit yang kembali berbintang, ia berjanji. Aku akan pergi, yah. Aku akan cari Kiai Najib. Dan aku akan kembali untuk menyalakan cahaya yang sudah ayah jaga. Pagi itu, embun belum mengering saat Yusuf berdiri di depan rumah. Ransel lusuh di punggung, sepasang sandal jepit menapak tanah yang masih basah. Di hadapannya, Bu Zainab berdiri dengan mata sembab, memegangi sebuah bekal kecil berisi nasi dan telur asin. Wajahnya penuh cemas, tapi ia tetap tersenyum meski hatinya pecah. Jalanmu panjang, Le. Tapi ibu percaya, kamu kuat, katanya lirih, menyentuh pipi Yusuf yang masih basah karena air wudhu subuh tadi. Ibu, kenapa gak ikut aja? Tanya Yusuf pelan. Zainab menggeleng. Rumah ini peninggalan bapakmu. Kalau ibu pergi, siapa yang jagain? Biar ibu di sini. Kamu fokus cari ilmu, ya? Jangan pikirin ibu. Tapi kalau ada waktu, kirim surat. Yusuf menunduk. Bibirnya gemetar menahan tangis. Kalau mereka ganggu ibu lagi. Zainab menepuk dadanya sendiri. Ibu akan jaga diri. Insya Allah, Allah akan lindungi ibu. Dan ibu juga percaya, kamu bakal kembali jadi cahaya buat desa ini. Pelukan terakhir itu terasa berat. Seakan mereka tahu, waktu akan berjalan lambat sebelum bisa saling bertemu lagi. Yusuf berjalan menuruni jalan setapak meninggalkan Tani Rejo. Matahari mulai naik. Bayangan tubuhnya memanjang di tanah. Beberapa warga mengintip dari balik jendela, sebagian hanya memalingkan muka. Tak ada yang melepas kepergian Yusuf, tidak satupun. Zainab berdiri lama di depan rumah, menatap sampai bayangan anaknya menghilang di balik kebun pisang. Saat tak terlihat lagi, ia masuk ke dalam rumah. Menutup pintu. Mengunci dari dalam. Malam-malam berikutnya menjadi sunyi. Zainab tak lagi berani menyalakan lampu hingga larut. Ia tidur dengan Al-Quran kecil di dada, berharap ayat-ayat itu cukup untuk menahan segala gangguan yang bisa datang. Dan benar. Malam itu, suara mengerikan kembali terdengar. Di luar, sesuatu menggores-gores dinding dengan kuku panjang. Angin menerpa jendela seperti ada yang memaksa masuk. Tapi Zainab hanya duduk di sudut kamar, membaca surah Al-Baqarah meski air matanya terus mengalir. Mereka boleh punya makhluk, tapi aku punya Allah, bisiknya pelan. Sementara itu, Yusuf menempuh perjalanan panjang ke arah timur, menuju lereng Gunung Wilis. Ia berjalan kaki menembus hutan dan desa-desa kecil, membawa bekal seadanya. Ia tidak tahu pasti seperti apa Kiai Najib, atau di mana tepatnya padepokan itu. Tapi satu yang ia bawa dengan pasti, wasiat ayahnya, dan tekad yang menyala dalam dada. Dan jauh di belakangnya, bayangan kekuatan gelap mulai meradang. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 3 hari, dengan kaki lecet dan perut sering kosong, Yusuf akhirnya tiba di lereng Gunung Wilis. Kabut menyelimuti pepohonan pinus, dan udara terasa lebih dingin, menusuk kulit. Ia menyusuri jalan setapak yang hanya bisa dilalui satu orang. Sunyi. Hanya suara burung hutan dan desir angin yang menemaninya. Di balik rimbunnya bambu dan semak-semak liar,
tanpa sebuah bangunan sederhana dari kayu dan batu. Di gerbangnya tertulis papan kayu kusam. Padepokan Al-Huda, tempat mengasah nurani. Yusuf mendekat pelan, ragu. Tangannya gemetar saat hendak mengetuk gerbang, tapi sebelum ia sempat mengetuk, suara berat namun lembut terdengar dari dalam. "Masuk saja, nak. Kami sudah menunggu." Pintu terbuka sendiri. Di dalam, tanpa halaman bersih, beberapa santri duduk mengaji beralas tikar, dan suara lantunan ayat suci terdengar menyejukkan. Di serambi, duduklah seorang lelaki tua berjubah putih dengan sorban kusam di bahunya. Wajahnya penuh keriput namun bersinar. Itulah Kiai Najib. Yusuf mendekat dengan badan lelah dan mata sembab. Ia langsung bersimpuh di depan sang Kiai, lalu mencium tangannya. "Yusuf, anak Pak Fikri ya?" tanya Kiai Najib dengan sorot mata tajam tapi penuh kasih. Yusuf mengangguk pelan. "Bapak saya sudah meninggal, Kiai. Sebelum wafat, beliau menyuruh saya mencari panjenengan. Beliau bilang, saya harus belajar di sini, untuk menyelamatkan kampung kami dari kegelapan." Kiai Najib menghela napas panjang. "Tani Rejo? Aku tahu. Aku sudah lama mendengar tentang Mbah Suroyo dan apa yang terjadi di sana. Kau datang bukan hanya sebagai santri, Yusuf. Kau datang membawa misi, berat, tapi mulia." Yusuf hanya bisa menangis, tubuhnya jatuh dalam pelukan Kiai Najib. Malam itu, ia diberi tempat tidur sederhana, disuguhi nasi hangat, dan untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, ia merasa tenang. Hari-hari di pesantren tidak mudah. Yusuf harus bangun sebelum subuh, membersihkan halaman, ikut halakah tafsir, belajar ilmu hikmah dan wirid-wirid khusus. Kadang ia menangis diam-diam karena rindu ibu, atau karena mengingat suara ejekan warga desa. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Sebab setiap malam, Kiai Najib menasihatinya dengan kalimat yang menyejukkan. "Jika hati kita penuh cahaya, maka gelap sebesar apapun tak bisa menelan kita, Yusuf." Tiap malam Jumat, Kiai Najib mengajaknya ke surau tua di atas bukit, untuk bermunajat dan membaca amalan khusus. Di sana, Yusuf mulai merasakan perubahan. Ia bisa melihat makhluk halus dari kejauhan. Ia bisa merasakan hawa sihir yang ditinggalkan. Dan Kiai Najib mulai mengajarkannya ilmu yang tidak biasa, ilmu untuk menembus kabut kegelapan. Sementara itu di Tani Rejo, Zainab makin tertekan. Warga semakin menghindar. Anak-anak melempari rumahnya dengan batu tiap malam. Ia hanya bisa menangis di dalam. Tapi ia bertahan, dengan satu harapan, Yusuf akan kembali. Dan Yusuf akan membawa cahaya. Dan malam itu, dari jendela, ia melihat sosok hitam tinggi seperti bayangan muncul di depan rumah, menatapnya lama, lalu menghilang ke arah beringin tua. Mbah Suroyo sedang bersiap. Ia tahu. Yusuf belum mati. Dan itu membuatnya gelisah. Sudah hampir 2 bulan Yusuf tinggal di Padepokan Al-Huda. Hari-harinya terisi dengan ibadah, belajar, dan tirakat. Tapi Yusuf bukanlah santri biasa. Setiap langkahnya diiringi bisikan doa sang ayah yang telah tiada, dan wajah ibunya yang selalu datang dalam mimpi, sendirian, dalam rumah yang perlahan dikepung bayangan hitam. Setiap subuh, Yusuf bangun lebih awal dari santri lainnya. Ia menyapu halaman batu, membasuh mukanya dengan air dari sumur yang dinginnya menusuk tulang, lalu duduk di serambi surau menghafal ayat-ayat yang ditugaskan Kiai Najib. Tapi mulai minggu ke-8, sesuatu berubah. Malam itu, Kiai Najib memanggil Yusuf ke langgar kecil di balik pesantren. Hanya ada lentera kecil, aroma kemenyan, dan mushaf tua di atas tikar pandan. Kiai Najib duduk bersila dengan sorot mata serius. Di hadapannya, Yusuf menunduk hormat. "Yusuf, mulai malam ini kau akan belajar ilmu yang tak diajarkan pada santri lain." Yusuf mengangkat kepalanya pelan. "Kenapa saya, Kiai?" "Karena jalanmu berbeda. Kau akan jadi perantara Allah untuk menuntun desamu keluar dari gelap. Tapi sebelum itu, kau harus sanggup menanggung terangnya cahaya." Kiai Najib menyerahkan sebaik tulisan Arab yang dibingkai rapih, lalu berkata, "Ini ayat-ayat tameng. Tapi bukan bacaan sembarangan. Kau harus puasa mutih 3 hari,
lalu bangun tiap malam sepertiga akhir, dan membaca ini 1000 kali selama 7 hari. Dan dimulailah tirakat Yusuf. Hari-hari berikutnya tubuhnya melemah, hanya makan nasi putih dan air. Tapi matanya makin tajam. Saat santri lain tertidur, Yusuf duduk dalam gelap surau, membaca ayat itu dalam hati yang penuh waspada. Kadang ia mendengar bisikan. Kadang bayangan lewat di sudut mata. Tapi ia tak gentar. Pada malam keempat, tubuhnya tiba-tiba menggigil hebat. Lentera padam, dan hawa dingin memenuhi ruangan. Dari jendela surau, Yusuf melihat sosok hitam tinggi berdiri jauh di luar pagar pondok. Wajahnya kabur, tapi matanya menyala merah. Yusuf menutup mushaf dan mengucap doa dengan lantang-lantang. Seketika makhluk itu melengking, lalu menghilang di antara pepohonan. Esok paginya, Ki Najib hanya tersenyum tipis. Mereka mulai tahu kau bukan anak biasa, Yusuf. Di malam ketujuh tirakat, Yusuf kembali dipanggil ke surau. Kali ini Kiai Najib memberinya minyak cendana dalam botol kecil, dan segumpal tanah dari dekat pohon beringin tua. Minyak ini akan menajamkan mata batinmu. Tanah ini berasal dari desamu, aku mengambilnya bertahun-tahun lalu sebelum pergi dari Tani Rejo. Malam ini, kita akan membuka penglihatanmu. Kiai Najib mengajak Yusuf duduk menghadap kiblat, lalu membacakan ayat-ayat tertentu yang panjang dan dalam. Yusuf disuruh menutup mata dan mengoles minyak ke kelopak matanya. Setelah itu, Kiai Najib menekan ubun-ubunnya dan berkata pelan, dengan izin Allah, lihatlah apa yang tak terlihat. Gelap. Hening. Lalu tiba-tiba, seperti tirai tersibak, Yusuf melihat gambaran samar. Ibunya duduk sendiri di ruang tamu, wajahnya pucat dan resah. Di luar rumah, banyak makhluk hitam berkeliaran, ada yang melayang di udara, ada yang merayap di dinding, bahkan ada yang menjilati tanah halaman. Yusuf menangis, menggenggam lututnya. Ibu. Tapi Kiai Najib menepuk pundaknya. Tenang. Kau belum cukup kuat untuk melawan mereka sekarang. Tapi sudah cukup untuk memahami, ibumu masih bertahan. Dan mereka, makhluk-makhluk itu, masih menunggu celah. Sejak malam itu, Yusuf tak lagi sama. Langkahnya mantap. Suaranya berat dan penuh wibawa saat membaca doa. Ia bisa merasakan hawa sihir yang datang dari jauh. Dan Kiai Najib mulai mengajarinya ilmu pagar gaib, doa pelindung rumah, dan wirid khusus untuk meredam serangan jin. Tapi Yusuf tahu, semua ini hanyalah permulaan. Sebab ada hari di mana ia harus pulang. Hari di mana ia harus berdiri sendiri, menghadapi Mbah Suroyo dan seluruh kekuatan gelap yang menguasai Tani Rejo. Dan malam itu, saat Yusuf menatap langit dari atas surau, ia berbisik lirih. Tunggu aku, Bu. Tunggu aku, Tani Rejo. Aku akan kembali. Dengan cahaya. Setelah malam pembukaan mata batin itu, Yusuf seperti melewati gerbang tak kasat mata menuju dunia yang berbeda. Ia masih santri di Padepokan Al-Huda, masih menyapu halaman, masih duduk di serambi saat subuh, namun ada sesuatu yang berubah dari dalam dirinya. Setiap gerak, setiap helaan napas, bahkan setiap bacaan ayat suci yang keluar dari bibirnya terasa lebih berat, lebih bermakna, dan lebih tajam. Kiai Najib kini memberi Yusuf pelajaran khusus setiap malam Jumat dan malam Senin. Tak di surau utama, melainkan di sebuah ruangan kecil di belakang pondok, dindingnya penuh rak-rak kayu berisi kitab-kitab kuning, kain putih bergulung, botol-botol kecil berisi minyak wangi, dan beberapa batu hitam mengkilat yang disimpan dalam kotak beludru. Malam ini kau akan mulai mempelajari hizib, ujar Kiai Najib pada suatu malam, sambil menyerahkan kitab lusuh dengan tulisan tangan Arab Pegon yang sudah menguning di ujung-ujungnya. Hizib apa ini, Kiai? Hizib Nasyor. Tapi jangan hanya dibaca seperti jampi. Hizib ini akan berguna hanya bila kau menghidupkan niatmu dan meletakkannya dalam keikhlasan. Yusuf mengangguk. Selama 2 minggu, ia membaca hizib itu tiap malam selepas Isya hingga tengah malam. Kadang bersama Kiai Najib, kadang sendirian di surau, kadang di tepi sungai kecil yang mengalir di balik bukit. Ia membaca pelan, kadang bersuara, kadang dalam hati. Setiap lafaz diulang berkali-kali hingga melekat di benak dan dada. Suatu malam, saat membaca bagian terakhir dari hizib, Yusuf mendengar suara angin berdesir di sela daun yang tak bergerak.
Ia membuka mata, langit gelap, bulan purnama memantul di air sungai. Tapi hawa di sekelilingnya hangat, nyaman, seperti pelukan tak terlihat. Yusuf tahu, sesuatu di dalam dirinya mulai hidup. Minggu berikutnya, Kiai Najib memberinya sebuah tugas baru, menguasai wirid pelindung dari segala sihir. Bacaan ini berasal dari warisan para wali. Ada 17 ayat, dibaca dalam susunan tertentu, lalu diulang sebanyak 313 kali tiap malam selama 40 malam. Ini pagar pertamamu, sebelum kau bisa melindungi orang lain. Boleh saya tahu namanya, Kiai? Sebagian menyebutnya Asmaul Hirs. Tapi nama bukanlah hal utama. Yang penting adalah isi dan niatnya. Selama 40 malam, Yusuf hampir tak tidur. Siang hari ia ikut ngaji seperti biasa, malamnya duduk bersila hingga fajar menyingsing. Tubuhnya mengurus, matanya menghitam, tapi batinnya seperti bara yang mulai menyala. Dan dalam masa itu, Yusuf mulai merasakan hal-hal baru. Ia bisa mengetahui kapan ada santri yang berbohong kepada guru. Ia bisa mencium aroma tak sedap saat ada orang masuk pondok dengan niat buruk. Ia bisa merasakan hawa dingin menusuk di belakang tengkuk saat melintas di lorong tertentu, tempat katanya pernah ada santri kerasukan. Namun Kiai Najib selalu mengingatkan, semakin tajam mata batinmu, semakin kau harus menundukkannya. Ilmu hikmah tidak lahir untuk kesombongan, tapi untuk menolong, meski tak terlihat oleh orang lain. Setelah wirid pelindung selesai, tibalah Yusuf pada pelajaran paling berat, ilmu pagar gaib. Malam itu, Kiai Najib menyalakan 7 pelita di sekeliling Yusuf. Ia menyuruh Yusuf berdiri di tengah, lalu membaca ayat-ayat panjang dari surah tertentu. Kau harus membayangkan tubuhmu dikelilingi oleh cahaya dari langit. Cahaya yang turun sebagai jawaban atas doamu. Cahaya itu menembus kulitmu, melapisi tubuhmu, memantul ke tanah dan menjulang ke langit. Yusuf menurut. Lama ia berdiri, kadang kakinya gemetar, kadang tubuhnya ingin rebah. Tapi ia terus membayangkan cahaya itu, sambil terus membaca ayat-ayat yang diajarkan. Saat pelajaran itu selesai, Kiai Najib berkata, mulai malam ini, kalau ada yang ingin mencelakaimu lewat jarak jauh, mereka harus berhadapan dulu dengan pagar cahaya yang kau bangun sendiri. Dan benar saja, beberapa malam kemudian, saat Yusuf tertidur di serambi, ia mendengar suara seperti cakaran kayu di lantai. Saat membuka mata, ia melihat seekor ular besar berwarna hitam berada di ambang pintu, lidahnya menjulur, matanya bersinar merah. Tapi tubuh Yusuf tak bergerak. Ia tetap dalam posisi duduk, hanya mengucap satu kalimat zikir. Dan ular itu mendesis, lalu tubuhnya terbakar pelan-pelan dari ekor hingga kepala, menguap menjadi asap. Setelah peristiwa itu, Yusuf tahu, dirinya tak lagi sama. Kini Kiai Najib tak lagi mengajarinya hanya dari kitab, melainkan dari pengalaman langsung. Yusuf kadang diajak rumah warga yang diganggu jin, kadang diminta menjadi imam saat ada jenazah yang semasa hidupnya terlibat ilmu hitam. Ia mulai menghadapi kegelapan dalam bentuk yang nyata. Namun di balik semua itu, Yusuf tetaplah Yusuf. Di sela wirid dan ilmu, ia masih mencuci pakaiannya sendiri di sungai, masih membantu menimba air untuk santri kecil yang ketumpahan ember, dan masih mencatat doa-doa untuk dikirimkan tiap malam pada almarhum ayahnya. Sebab ia tahu, semua ilmu yang ia pelajari, semua hikmah yang ia serap, bukanlah untuk membesarkan dirinya, tapi untuk membela yang tak mampu, untuk melindungi yang tertindas, dan untuk satu misi yang makin hari makin terasa dekat, membebaskan Tani Rejo. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia hanya punya satu harapan dalam doa. Ya Allah, kuatkanlah hamba untuk pulang dengan cahaya. Untuk ibuku. Untuk desa kami. Padepokan Al-Huda tampak tenang dari luar. Angin gunung yang dingin bertiup lembut di antara pohon-pohon termbesi yang tumbuh mengelilingi kompleks pondok. Dari kejauhan, terdengar suara santri mengaji selepas maghrib, berbaur dengan denting lonceng sapi dari ladang sekitar. Tapi ketenangan itu mulai retak sejak Yusuf memasuki bulan ketiga di pesantren. Malam itu, Yusuf tertidur agak larut. Setelah menyelesaikan wirid malam dan membantu seorang santri yang mengigau ketakutan karena mimpi buruk, ia merebahkan tubuhnya di ranjang bambu kecil di pojok kamarnya. Sekitar pukul 2 dini hari, Yusuf terbangun, keringat membanjiri tubuhnya.
Dadanya sesak, napasnya tersengal, dan matanya terbuka lebar seperti baru tenggelam dalam sesuatu yang dalam dan gelap. Ia baru saja bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, Yusuf berdiri di tengah jalan berbatu yang asing. Sekelilingnya gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Di depannya, ada pohon beringin besar, dan di bawah pohon itu, duduk seorang lelaki tua berjubah kelam. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti tak pernah melihat matahari. Di sekeliling lelaki tua itu, berjajar makhluk-makhluk tinggi berambut panjang, tubuhnya hitam, dan matanya berpendar hijau. Mereka tidak bergerak, hanya menatap Yusuf, seolah menunggu perintah. Lelaki tua itu berbicara, namun suaranya tak terdengar. Hanya gerakan bibir. Tapi Yusuf tahu, itu bukan sembarang orang. Mbah Suroyo. Seketika itu juga, salah satu makhluk melompat ke arah Yusuf dalam mimpi. Giginya besar, kukunya seperti cakar baja. Yusuf sempat membaca potongan ayat, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Makhluk itu menerjang, dan Yusuf jatuh ke dalam kegelapan. Sejak malam itu, mimpi-mimpi buruk datang silih berganti. Kadang Yusuf bermimpi rumah ibunya terbakar, dengan suara rintihan dari dalam. Kadang ia melihat kuburan ayahnya terbuka sendiri, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan hitam meraih langit. Kadang pula ia merasa dirinya dikubur hidup-hidup, dikelilingi bisikan, tangisan, dan tawa-tawa miring yang menggila. Yusuf mulai murung. Wajahnya tampak lelah, kantung matanya menghitam, dan konsentrasinya menurun. Namun semua itu ia tahan. Ia tidak ingin Kiai Najib tahu bahwa batinnya mulai retak. Tapi Kiai Najib bukan orang biasa. Suatu malam, setelah Yusuf selesai sholat tahajud, Kiai Najib tiba-tiba masuk ke kamarnya sambil membawa segelas air putih dan sepotong roti gandum. "Minumlah. Lalu duduklah di dekatku." Yusuf menurut. Ia duduk di atas tikar, berhadapan dengan Kiai Najib yang menatapnya lama, tajam, seolah hendak membaca pikirannya. "Ada yang mengintaimu dari jauh. Aku bisa merasakannya." Lelaki itu, orang yang sama yang mengirim hawa hitam ke Tani Rejo. Yusuf terdiam, kemudian mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Mbah Suroyo, Kiai." Dia mendatangiku dalam mimpi. Kiai Najib menghela napas. Dia tidak sedang mencoba menakutimu saja. Dia sedang menguji pagar doamu. Mencari celah. Kalau kau goyah, meski sedikit, dia akan masuk. Kiai Najib lalu memberikan sebuah kantong kecil berisi daun bidara, bunga kenanga kering, dan kertas bertuliskan ayat. "Bungkus ini harus kau bawa terus, siang malam. Lalu mulai malam ini, aku akan ajarkan padamu doa pembalik niat jahat." Doa ini digunakan para wali dulu saat musuh menyerang dari kejauhan. 3 malam berikutnya, Yusuf menjalani tirakat kembali. Ia tidak tidur, hanya duduk bersila di surau, membacakan doa pembalik niat sambil mengurung dirinya dalam lingkaran 7 batu hitam yang ditanamkan Kiai Najib. Pada malam ketiga, gangguan itu memuncak. Sekitar pukul 3 dini hari, angin mendadak berhenti. Udara menjadi panas, tak wajar di lereng gunung. Dari balik tirai jendela, Yusuf melihat puluhan burung gagak bertengger diam di pagar pesantren. Mata mereka menatap tajam ke arah kamar Yusuf. Dan saat itu pula, makhluk dari mimpinya muncul lagi. Kali ini nyata. Bayangan hitam itu menyelinap dari balik dinding, merayap di lantai seperti kabut, lalu berubah wujud menjadi sosok besar berkulit abu, dengan wajah menyeringai dan taring panjang. "Yusuf," makhluk itu berbisik, suaranya seperti daun kering yang diseret angin. "Pulang, atau ibu muda mati." Yusuf berdiri. Ia tidak lari, tidak gentar. Di tangan kanannya, ia genggam tasbih kayu dari Kiai Najib, dan dari bibirnya keluar bacaan doa pelan, namun mantap. Seketika ruangan berguncang. Makhluk itu mengerang keras, tubuhnya bergetar, lalu meledak menjadi debu hitam yang menghilang lewat celah genting. Burung-burung di luar beterbangan kacau, langit kembali hening. Yusuf bersujud, napasnya berat, tubuhnya dingin, tapi batinnya lega. Ia tahu, ini baru awal perangnya. Sejak malam serangan itu, Yusuf mulai dikenal diam-diam oleh para santri sebagai santri cahaya. Tak ada yang berani menyebutnya terang-terangan,
tapi setiap langkahnya mulai disambut lirikan segan. Bahkan beberapa santri yang dulunya suka menggoda Yusuf karena ia pendiam, kini justru mendekat pelan-pelan, ada yang minta dibacakan doa pelindung, ada pula yang sekadar ingin duduk dekat saat zikir malam. Namun ujian tak pernah datang dengan cara yang sama. Suatu malam Jumat, saat semua santri tengah khusyuk membaca surah Yasin bersama, terdengar teriakan dari kamar santri di barisan belakang. Suara itu parau, garang, dan sama sekali bukan suara anak seusia mereka. Suasana mendadak hening. Seorang santri bernama Mufid mendadak mengamuk, wajahnya merah, urat leher menegang, dan matanya membelalak seolah hendak keluar dari rongganya. Ia mencakar tembok, menendang pintu, dan berteriak tak karuan. Suara-suara aneh keluar dari mulutnya, kadang dalam bahasa yang tak dimengerti, kadang seperti suara hewan menggeram. Para santri panik, beberapa berlarian memanggil pengurus, yang lain hanya bisa menangis di sudut ruangan. Yusuf berdiri tanpa bicara. Tangannya gemetar, tapi kakinya melangkah mantap ke kamar Mufid. Di dalam kamar, 3 pengurus sedang mencoba menenangkan Mufid. Tapi tubuh anak itu luar biasa kuat. Satu orang dewasa pun kesulitan menahannya. Kiai Najib belum datang. Dan Yusuf tahu, ini saatnya. Ia masuk pelan, mengambil segelas air putih dari atas meja, lalu duduk bersila di depan Mufid yang masih meraung. Yusuf membuka tas kecilnya, mengeluarkan secari kertas bertuliskan ayat-ayat ruqyah yang sudah ia hafal, dan mulai membaca pelan. Begitu nama Allah disebut, Mufid berteriak keras. Tubuhnya menegang, lalu ia jatuh terduduk. Tapi matanya kini memandang Yusuf dengan tajam, bukan seperti seorang teman, lebih mirip seekor binatang terluka yang hendak menerkam. Aku tahu siapa kau, suara itu keluar dari mulut Mufid, tapi berat dan dalam. Kau anak dari lelaki yang dibunuh. Kau ingin merusak semuanya. Yusuf memejamkan mata, menahan gejolak di dadanya. Tapi ia tetap melanjutkan bacaan. Tiba-tiba tubuh Mufid bergetar hebat. Ia muntah cairan hitam ke lantai, lalu roboh tak sadarkan diri. Hening menyelimuti ruangan. Salah satu pengurus memeluk Yusuf, menangis karena lega. Para santri yang berkumpul di luar perlahan bersuara, memuji Allah, mengagumi keberanian Yusuf yang tak lagi dianggap santri biasa. Malam itu, Yusuf duduk bersama Kiai Najib di belakang surau. Kiai Najib menatapnya lama sebelum berkata, "Sekarang kau tahu, Yusuf. Ilmu itu bukan untuk dipamerkan, tapi akan terus diuji. Yang datang padamu bukan hanya jin, tapi juga kesombongan. Jangan sampai kau mengira dirimu lebih dari yang lain." Yusuf menunduk. "Saya takut, Kiai. Bukan pada jin, tapi pada diri sendiri. Takut menjadi orang yang merasa paling suci." Kiai Najib tersenyum. "Bagus. Ketakutan itu akan menjagamu." Kemudian beliau menepuk pundak Yusuf, lalu berkata, "Besok pagi, aku ingin kau ikut aku ke lereng paling atas. Kita akan berbicara tentang jati diri." Lereng paling atas itu sunyi, jauh dari asrama dan suara santri yang mengaji. Di sana hanya ada batu-batu besar, beberapa pohon pinus kurus, dan suara angin yang melolong seakan membawa bisikan zaman. Kiai Najib dan Yusuf mendaki pelan-pelan usai subuh, ditemani embun pagi dan aroma tanah basah. Mereka duduk di atas batu besar menghadap ke lembah yang masih diselimuti kabut. Dari situ, padepokan Al-Huda tampak kecil, seperti dunia yang mereka tinggalkan sejenak untuk berbicara dari jiwa ke jiwa. "Yusuf," kata Kiai Najib perlahan, "apa kau tahu kenapa kau harus menghadapi semua ini?" Yusuf tak langsung menjawab. Ia menatap ke kejauhan, lalu berkata lirih, "Saya tidak tahu, Kiai. Kadang saya merasa seperti wayang yang hanya dijalankan. Saya rindu ibu. Saya takut pulang. Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau saya hanya akan menyusul ayah?" Hening. Hanya suara burung yang jauh dan desir angin yang menjilat daun-daun pinus. "Apa kau mengira dirimu harus menjadi pahlawan?" tanya Kiai Najib. Yusuf menoleh. "Kau bukan penyelamat, Yusuf. Kau hanya hamba yang mencoba menjalankan amanah. Menang atau kalah, bukan urusanmu. Yang penting, apakah kau berjalan karena cinta atau karena kebencian?" Yusuf menarik napas panjang.
Kata-kata itu menancap ke dalam batinnya. Lalu Kiai Najib berdiri dan berkata, "Ayo, ikut aku ke makam." Mereka turun sedikit ke lereng sebelah timur, tempat tersembunyi di balik semak belukar. Di sana ada sebuah makam tua, hanya ditandai batu nisan kecil dan pohon randu yang daunnya rimbun. "Inilah makam guruku," kata Kiai Najib. "Dulu aku juga seperti kamu. Takut, bingung, merasa tak cukup. Tapi beliau pernah bilang, jangan cari kekuatan, carilah ketundukan. Maka kekuatan akan mengikuti." Kiai Najib menyuruh Yusuf duduk dan membaca doa. Setelah itu, mereka diam lama. Yusuf menunduk, menggenggam tanah basah di makam itu, lalu menitikkan air mata. "Ayahku mati karena menolak tunduk pada kegelapan," bisiknya. "Dan aku hidup, karena harus menghadapi kegelapan itu." Ia menengadah. "Tapi kenapa aku?" Kiai Najib menatapnya lama, lalu menjawab. "Karena kau satu-satunya yang masih punya cahaya dalam darah itu." Malam itu, Yusuf tak tidur. Ia duduk di serambi surau, memandangi bulan purnama yang menggantung penuh. Di dalam hatinya, gelisah bercampur pasrah. Tiba-tiba angin bertiup pelan, dan seolah dari sela-sela malam, suara itu datang suara ayahnya. "Yusuf, kau tak sendiri. Langkahmu berat, tapi doaku selalu mengiringi. Jangan takut." Yusuf menutup matanya. Air matanya jatuh tanpa suara. Dan di sanubarinya, ia mulai percaya, dirinya tak ditugaskan karena sempurna. Tapi karena bersedia berjalan, meski dengan kaki gemetar. Malam itu, Yusuf bangkit, mengambil air wudhu, lalu sujud dalam diam. Tak meminta kemenangan. Hanya kekuatan untuk berjalan. Besok, sebuah cahaya akan datang dalam mimpi. Isyarat untuk pulang. Malam itu hujan turun tipis di lereng gunung. Angin membawa hawa dingin yang menusuk tulang, tapi di dalam surau kecil yang temaram, Yusuf tetap duduk bersila, tubuhnya dibalut sarung dan selimut tipis. Di hadapannya, pelita minyak menyala redup, memantulkan bayangan wajahnya di dinding bambu. Sudah 3 malam Yusuf mendawamkan wirid khusus dari Kiai Najib, membaca Ya Nur, Ya Hadi, Ya Hak 1000 kali selepas tahajud. "Agar hatimu menjadi cermin," kata sang Kiai. Dan dari cermin itu, Allah akan memperlihatkan sesuatu. Malam ini adalah malam ketiga. Yusuf menutup mata. Hatinya bergetar lirih di antara zikir dan rasa kantuk. Tapi ia tahan. Tangannya memegang tasbih, bibirnya bergerak pelan, dan pikirannya perlahan larut dalam irama napas dan nama-nama suci. Lalu tiba-tiba, ia merasa tubuhnya ringan. Angin berhenti. Suara hujan menghilang. Ia membuka mata, tapi yang ia lihat bukan lagi surau, melainkan padang luas yang bersinar lembut. Tanahnya putih, seperti kabut yang memadat. Langit di atasnya berkilau seperti malam penuh bintang. Dan di tengah padang itu, berdiri seseorang. Yusuf mengenali sosok itu bahkan sebelum mendekat. "Ayah," bisiknya. Pria itu tersenyum. Wajahnya damai, berjubah putih, matanya memandang penuh kasih. Ia tak bicara dengan suara, tapi Yusuf mendengar pesannya langsung dalam hatinya. "Jangan takut. Langkahmu benar. Tapi belum waktunya menyerang. Kau harus pulang bukan dengan kemarahan, tapi dengan cahaya." Yusuf mencoba mendekat, ingin menyentuh tangan ayahnya, ingin menangis dalam pelukannya, tapi tubuh itu perlahan mulai menghilang, dibawa oleh sinar dari langit. "Ibumu butuh kamu. Tapi jangan terbakar oleh dendam. Kembalilah dengan hati yang jernih. Dan ingat, mereka hanya gelap, bukan kekal." Seketika Yusuf terbangun. Nafasnya terengah. Pelita masih menyala, dan suara hujan kembali terdengar. Tapi tubuhnya terasa ringan. Ada kedamaian aneh dalam dadanya. Air mata mengalir, bukan karena sedih, tapi karena rindu yang diberi harapan. Keesokan harinya, Yusuf menghadap Kiai Najib. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, sang Kiai sudah membuka surban dan duduk bersila. "Kau sudah melihatnya, bukan?" tanya Kiai Najib lembut. Yusuf mengangguk pelan. "Kalau begitu,
Bersiaplah. Malam ini aku akan memberikan izin terakhir, ijazah doa pembalik sihir dan hizib pengikat jin. 2 ilmu terakhir sebelum kau pulang. Yusuf terdiam. Perasaannya campur aduk. Tapi kini ia tahu, meski takut tetap ada, cahaya di dalam hatinya tak lagi padam. Malam itu, Yusuf berwudu dengan air sumur yang paling dingin. Ia duduk di bawah pohon randu tempat makam guru Kiai Najib. Di sana, Kiai Najib membacakan ijazah terakhir, doa-doa yang diturunkan dari guru ke murid, dari para ahli hikmah kepada yang terpilih. Dengan suara berat dan penuh haru, Kiai Najib berkata, "Mulai malam ini, kau bukan lagi santriku. Kau adalah cahaya yang akan menyala di Tani Rejo." Lalu ia menutup mata dan berseru lirih, "Pulanglah, Yusuf. Sudah waktunya." Pagi itu, langit di lereng gunung tampak ganjil. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan burung-burung tak terdengar bersahut seperti hari-hari sebelumnya. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertahan di antara bumi dan langit. Yusuf tengah membersihkan halaman surau ketika seekor burung hantu melintas rendah di atas kepalanya, lalu hinggap di atap langgar, menatapnya dengan mata lebar tak berkedip. Dalam tradisi pesantren, burung hantu bukan sekadar hewan malam. Ia pembawa isyarat. Dan ketika datang siang hari, apalagi menatap lurus seorang santri, itu pertanda ada bahaya dari tempat jauh. Yusuf menghentikan gerakannya. Hatinya bergetar. Buru-buru ia masuk ke dalam, mengambil air wudhu, dan menggelar sajadah. Ketika bersujud di rakaat terakhir sholat duha, ia merasa bumi seperti terbuka sebentar. Pandangannya terlempar ke tempat yang sangat ia kenal, rumahnya di Tani Rejo. Tapi rumah itu kini suram. Atapnya dipenuhi kelelawar hitam. Pohon mangga di samping rumah bergoyang sendiri, padahal angin tak bertiup. Dan ibunya, ibu yang ia cintai, duduk membelakangi pintu, tubuhnya gemetar, mulutnya bergerak seperti membaca doa, sementara di belakangnya, dari sudut gelap ruangan, sesosok makhluk tinggi berambut putih berdiri membungkuk, menjulurkan tangan panjang ke arah punggung ibunya. Yusuf terbangun dari sujudnya dengan jantung berdetak keras. "Ibu!" Ia berlari menuju rumah Kiai Najib. Kiai Najib sedang duduk di beranda dengan mushaf terbuka. Saat Yusuf datang dengan wajah pucat dan mata memerah, sang Kiai sudah tahu. "Sudah tiba waktunya," ucapnya pelan. "Kau melihat ibumu, bukan?" Yusuf hanya mengangguk. Kiai Najib menutup mushafnya perlahan. "Tadi malam aku juga diberi isyarat dalam mimpi. Seekor ular putih datang ke dalam kamarku." Ia menunduk, lalu berubah menjadi bayangan perempuan. Tubuhnya membungkus dengan doa, tapi wajahnya dikelilingi asap hitam. Yusuf menggenggam ujung sarungnya erat-erat. "Aku harus pulang, Kiai." Kiai Najib menatapnya dalam-dalam, lalu berdiri dan memeluknya. "Kau tak lagi Yusuf yang dulu. Ilmu dan iman sudah mengisi batinmu. Tapi ingat, yang akan kau hadapi bukan hanya makhluk, tapi manusia-manusia yang telah menjual jiwanya." Ia masuk ke dalam, lalu keluar membawa satu buntalan kain putih dan satu kitab tipis bertuliskan tinta emas. Kain ini berisi daun ruqyah, tanah dari pemakaman wali, dan segenggam pasir dari Madinah. "Simpan di dekat tubuhmu. Dan kitab ini, bacalah ketika kau tak tahu harus berbuat apa." Yusuf menerimanya dengan gemetar. Lalu Kiai Najib mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Di hadapannya, semua santri berkumpul, berbaris diam dan penuh haru. Mereka telah tahu, Yusuf akan meninggalkan mereka, bukan untuk pergi biasa, tapi untuk menantang kegelapan yang telah lama menguasai satu kampung di lereng selatan, Tani Rejo. Malam itu, sebelum berangkat, Yusuf kembali ke surau. Ia duduk di tempat biasa, membaca satu hizib terakhir yang ditugaskan, Hizib Nasyor. Doa kemenangan. Di akhir doanya, ia berkata lirih, "Ya Allah, bila aku jatuh, jagalah ibuku. Bila aku takut, kirimkan kekuatanmu. Dan bila aku menang, biarlah cahaya ini menyinari tanah tempat aku dilahirkan." Langit pagi di padepokan Al-Huda terlihat redup, seolah ikut merasakan beratnya langkah Yusuf yang bersiap meninggalkan tempat itu. Di hadapannya, Kiai Najib berdiri dalam diam,
memandangi murid kesayangannya yang kini sudah tumbuh menjadi sosok dengan pancaran wibawa. "Waktumu sudah datang," kata Kiai Najib pelan. "Tanirejo memanggilmu." Yusuf menunduk, mencium tangan gurunya. "Doakan saya, Kiai. Semoga bisa membawa terang ke tempat yang lama tertutup gelap." "Bawalah yang telah kau pelajari," lanjut Kiai Najib, sambil menyelipkan sesuatu ke dalam tas kecil Yusuf. "Ayat ini jangan kau baca sembarangan. Hanya ketika kau benar-benar terdesak." Yusuf mengangguk. Ia tahu, perjalanan pulang kali ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan menuju takdirnya. Yusuf berjalan kaki menuruni bukit, menyusuri jalan setapak yang pernah ia lewati 3 bulan lalu. Kali ini hatinya tidak dibebani keraguan, tapi oleh keyakinan. Di sela-sela langkahnya, ia membaca ayat-ayat perlindungan yang diajarkan Kiai Najib. Setiap kali angin berhembus aneh atau daun bergoyang tanpa sebab, Yusuf tahu, ada yang mengawasinya. Di tengah lembah yang sepi, ia berhenti untuk sholat dan tirakat sejenak. Malamnya ia menginap di surau tua milik seorang petani. Lelaki itu memandang Yusuf dengan mata penuh keheranan. "Dari mana, Le?" "Dari pondok." "Menuju kemana?" "Pulang ke Tanirejo." Lelaki tua itu terdiam. Tanirejo? Nama itu sudah lama terdengar angker di telinga orang-orang. Saat malam turun di penginapan kecil di pinggiran desa Ngandul, Yusuf tertidur setelah membaca hizib pelindung. Tapi di tengah malam, ia terbangun karena mimpi aneh. Ia melihat ibunya berdiri di depan rumah dengan mata terpejam, dikelilingi kabut hitam. Di kejauhan, suara lonceng samar-samar terdengar, disusul jeritan makhluk tak dikenal. Yusuf bangun dengan keringat dingin. Ia segera berwudu dan mendirikan sholat malam, lalu membaca doa-doa yang diamanatkan gurunya. Paginya, saat ia melanjutkan perjalanan, seekor burung hitam mengikuti dari kejauhan. Yusuf tahu, ini bukan burung biasa. Ia melafalkan ayat kursi dan meniupkan ke udara. Burung itu melengking tinggi, lalu menghilang di balik awan. Saat mentari naik di hari ketiga, Yusuf memasuki wilayah yang tak asing baginya. Pepohonan jati, ladang kering, dan aroma tanah Tanirejo menyambutnya. Tapi hawa di sekitarnya terasa berat, seperti kabut yang tak terlihat tapi menghimpit dada. Di tikungan terakhir sebelum gerbang desa, Yusuf berhenti. Di depannya, jalan lengang. Tapi angin bertiup kencang, dan dari kejauhan, suara gonggongan anjing terdengar sumbang. Ia menunduk dan mengusap wajahnya. "Bismillah," bisiknya. Saat ia melangkah masuk ke desa Tanirejo, langit mendung bergelayut. Rumah-rumah tampak tertutup rapat. Tak ada suara anak-anak. Tak ada tawa. Desa ini sudah berubah. Di depan rumahnya, Yusuf berhenti. Pintu kayu tua itu tertutup. Tapi dari celah jendela, ia melihat ibunya duduk, sendirian, diam, menatap kosong. "Ibu?" Yusuf mengetuk perlahan. Tak ada jawaban. Ia buka pintu perlahan, masuk, dan berlutut di hadapan ibunya. Tangannya menggenggam jemari sang ibu yang dingin. "Ibu, ini aku, Yusuf. Aku sudah pulang." Tiba-tiba, tubuh sang ibu gemetar pelan. Air matanya menetes, dan dari luar rumah seekor burung hitam melintas, lalu jatuh mati di tanah. Tanirejo tahu, Yusuf telah kembali. Malam pertama Yusuf kembali ke Tanirejo bukan malam yang tenang. Hujan rintik turun perlahan. Angin dari arah selatan menderu membawa bau anyir dan tanah basah. Yusuf duduk di ruang tengah rumah, tepat di seberang ibunya yang tertidur lelap di dipan tua. Di luar jendela, suara-suara aneh mulai terdengar. Seperti langkah kaki di atas genting. Seperti bisikan yang saling bersahut dalam bahasa yang tak ia pahami. Ia tahu, rumah ini sedang diawasi. Yusuf menggelar sajadah. Ia duduk bersila, menghadap kiblat, dan mulai melafalkan ayat-ayat perlindungan. Suaranya lirih, tapi mantap. Setiap kalimat terasa seperti bilah pedang, mengiris senyap malam yang menggigilkan. Tiba-tiba lentera di ruang tengah padam, meskipun sumbunya belum habis. Dari celah ventilasi, Yusuf mendengar suara cekikikan kecil, mirip suara anak kecil,
tapi nadanya ganjil, seperti dibuat-buat. Ia tetap tenang, melanjutkan bacaannya. Sebuah bayangan melintas di sudut ruangan. Yusuf membuka mata. Di pojok kamar, ada sosok kecil berbulu, matanya merah menyala. Ia merayap di dinding seperti cicak, tapi kepalanya besar seperti kelapa. Makhluk itu menyeringai, menampakkan gigi panjang penuh lendir. Tapi Yusuf tak lari. Ia mengangkat tangan, lalu mengucap keras. Ayat kursi. Suara bacaan bergemuruh. Angin masuk lewat jendela yang tak sejak kapan terbuka. Sosok itu melengking, lalu menguap menjadi asap pekat dan hilang dari pandangan. Yusuf tahu, itu belum apa-apa. Pagi harinya, Yusuf keluar rumah. Desa Tanirejo terasa sunyi. Terlalu sunyi. Beberapa tetangga hanya menatap dari balik gorden, tak berani menyapa. Ada yang cepat-cepat menutup pintu begitu melihatnya lewat. Tak jauh dari rumah, Yusuf melihat seseorang yang dikenalnya, Pak Lurah. Namun ketika ia menyapa, Pak Lurah hanya membalas dengan tatapan kosong. Seharusnya kau tak kembali, Yusuf, katanya datar. Di sini sudah bukan tempatmu. Yusuf menahan diri untuk tidak marah. Ia hanya menjawab pelan, justru karena itulah aku kembali. Malam berikutnya, gangguan semakin menjadi. Pohon belimbing di depan rumah mengering dalam semalam. Air sumur berubah warna. Burung-burung mati di halaman, dengan lidah terjulur dan mata membiru. Ibu Yusuf mulai mengigau. Tubuhnya panas, tapi telapak tangannya dingin. Dalam tidurnya, ia bicara dengan suara yang bukan miliknya. Kadang dalam bahasa Arab yang terbalik. Kadang menyebut nama-nama yang tak pernah Yusuf dengar, seperti Sukerta, Nyai Garit, Den Wulung. Yusuf menyadari, rumah ini sedang dikepung dari segala arah. Oleh jin-jin kiriman. Oleh pengaruh sihir. Oleh sesuatu yang selama ini bersemayam di balik bayang-bayang desa. Maka malam itu, Yusuf menggali seluruh hafalan dan ilmu yang ia pelajari di Padepokan Al-Huda. Ia menuliskan ayat-ayat tertentu di atas kertas, mencelupnya dalam air, dan menyiramkannya ke setiap sudut rumah. Ia menaburkan garam yang dibacakan doa di bawah kolong tempat tidur. Ia menyiram ambang pintu dengan air ruqyah, dan menempelkan hizib di kusen jendela. Sebelum fajar menyingsing, ia duduk kembali di tengah ruang tamu. Ibunya terbaring lebih tenang. Lentera menyala redup. Dan saat Yusuf membaca zikir terakhirnya, terdengar erangan panjang dari kejauhan. Seperti lolongan serigala atau tangis makhluk yang terpaksa mundur. Rumah itu masih berdiri. Tapi Yusuf tahu, malam-malam berikutnya tak akan lebih mudah. Sebab kekuatan kegelapan belum selesai. Mereka hanya sedang menyusun ulang serangan berikutnya. Dan Yusuf berbisik pelan, ayo. Aku siap. Karena rumah ini akan kembali jadi rumah cahaya. Malam itu, langit di atas Tanirejo mendung pekat, seperti terbuat dari kabut yang menggantung. Petir menyambar jauh di barat, meskipun tak ada hujan. Angin tak bergerak, seolah alam menahan napas. Yusuf duduk di dekat pintu rumah, tubuhnya berselimutkan sarung, tangannya memegang tasbih kayu cendana yang diberikan Kiai Najib. Di dalam rumah, ibunya mulai mengigau lagi, tubuhnya menggigil seperti demam tinggi. Ayo Yusuf, ini malamnya, ia berbisik pada dirinya sendiri. Saat jam menunjuk pukul 2 dini hari, terdengar dentingan aneh. Seperti paku dijatuhkan ke atas genteng. Disusul suara mencicit dan gemertak kayu, seolah ada yang merayap di bawah lantai. Kemudian, sunyi. Sunyi yang membuat dada sesak. Tiba-tiba, pintu belakang bergetar. Seolah ada yang mendorong dari luar dengan kekuatan besar. Yusuf berdiri perlahan, menatap arah dapur. Ia melafalkan syalawat nariyah 3 kali, lalu membaca ayat kursi sambil menahan napas. Pintu itu terbuka pelan, meskipun ia yakin sudah diganjal kayu. Dari balik gelap, keluar asap tipis, lalu sebuah tangan. Kurus, berwarna hitam kehijauan, kukunya panjang melengkung. Disusul kepala, atau sesuatu yang mirip kepala, dengan 2 mata merah menyala dan mulut menyeringai sampai ke telinga. Yusuf langsung mengambil segelas air ruqyah yang sudah ia siapkan dan melemparnya ke makhluk itu.
Air itu mendesis seperti disiramkan ke besi panas. Makhluk itu mengaum keras dan mundur beberapa langkah, tapi tak menghilang. Justru dari belakangnya, muncul dua sosok lain, tinggi, berbulu, dan berkepala seperti rusa namun bermata manusia. "Wahai utusan Suroyo," Yusuf berkata lantang. "Demi Allah, kalian tak berhak masuk rumah ini. Aku adalah pelindung tanah ini, dan aku berlindung pada Allah dari semua tipu daya kalian." Ketiga makhluk itu menggigit udara dan melesat ke arah Yusuf dengan kecepatan mengerikan. Tapi Yusuf sudah menutup matanya, mengangkat tangan, dan berseru. Ledakan suara terdengar dari dinding rumah. Tembok bergetar, genteng terguncang. Tiga sosok itu terpental mundur dan mengeluarkan suara seperti retakan tulang. Salah satunya, yang bermulut lebar, terbakar dari kaki hingga kepala, lalu meledak jadi debu. Yusuf mengambil tanah dari botol kecil, tanah dari bawah beringin desa yang dibawa Kiai Najib, dan menaburkannya ke lantai sambil membaca doa pelindung bumi. Sisa dua makhluk itu meraung, lalu berbalik dan melesat keluar jendela. Di kejauhan, Yusuf mendengar lolongan yang memanjang, entah itu tangisan atau peringatan. Dalam keheningan yang kembali menyelimuti rumah, ibunya terbatuk pelan. Tubuhnya masih lemah, tapi demamnya menurun. Ia membuka mata sebentar dan melihat Yusuf, lalu berbisik. "Kamu sudah kembali, Nak? Aku tahu kau akan pulang." Yusuf mendekap ibunya. "Sudah, Bu. Mulai malam ini, rumah kita bukan lagi tempat gelap. Ini benteng cahaya." Ia menatap keluar jendela. Di halaman, di antara pepohonan, ada banyak pasang mata yang mengintip dari gelap. Tapi tak satu pun berani masuk. Yusuf tahu, mereka belum selesai. Tapi malam ini, ia menang. Besoknya langit desa Tanirejo malam itu terasa lebih pekat dari biasanya. Tak ada bintang. Awan menggumpal rendah seolah menekan bumi. Udara berhawa pengap, seperti menahan nafas sebelum tumpahnya bencana. Yusuf berdiri di depan rumah ibunya yang kini sunyi. Warga sudah lama menutup diri, tak lagi mau berbicara tentang Allah atau kebaikan. Masjid ditinggalkan. Musola kosong. Tak ada adzan. Yang terdengar hanya suara lirih gamelan gaib yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba, dari arah jalan setapak, datanglah sosok berjubah putih, berjalan pelan tapi pasti. "Assalamualaikum," ucap Kiai Najib saat sampai di depan rumah Yusuf. "Waalaikumsalam, Kiai." "Tak perlu pasukan, Yusuf. Malam ini hanya ada kita berdua." Karena mereka sudah memilih keyakinannya. Yusuf mengangguk. Ia tahu yang dimaksud Kiai Najib. Tanirejo bukan lagi desa biasa. Desa ini sudah menjadi sarang kekuatan gelap, dipelihara, dipuja, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka berjalan menuju pohon beringin tua di ujung desa, pohon yang dulu Kiai Najib peringatkan sebagai akar semua kebusukan. Langkah mereka mantap, walau angin berputar liar di sekeliling. Dari kejauhan, suara gamelan gaib makin keras, berseling bisikan dan lolongan makhluk-makhluk tak terlihat. Di bawah pohon itu, telah menunggu. Mbah Suroyo berdiri di tengah lingkaran api kecil. Jubah hitamnya melambai ditiup angin panas. Di sampingnya berdiri sesosok makhluk tinggi, kurus, bermuka dua, wajah satu menyerupai manusia renta, dan yang lain seperti tengkorak dengan rambut api. Itu adalah Ki Sangrah, penunggu leluhur Tanirejo, yang telah disembah secara diam-diam oleh warga selama puluhan tahun. "Lihat, Kiai tua," gumam Mbah Suroyo, "tak ada lagi tempat untuk Tuhanmu di desa ini. Tanirejo milik kami. Dan ini, penjaganya." Ki Sangrah mengangkat tangannya. Tanah bergetar. Akar-akar beringin bangkit seperti ular, melilit dan menebar bau amis. Dari kegelapan, ratusan makhluk hitam muncul. Jin, dedemit, siluman, semua menyeringai dengan mata merah menyala. Yusuf menggenggam tasbih dan minyak cendana. Kiai Najib menarik napas panjang dan membuka mushaf kecil dari balik jubahnya. "Ini bukan lagi tentang menyelamatkan desa," kata Kiai Najib, suaranya dalam. "Ini tentang mengembalikan tahta langit di tempat yang telah dirampas oleh penyembah bumi." Ia duduk bersila, membaca ayat kursi dengan suara yang menggema jauh ke langit.
Yusuf melangkah ke depan. Wajahnya tenang. Ia membaca ayat-ayat tameng yang dulu ia pelajari saat tirakat 7 malam, lalu berseru lantang. Makhluk-makhluk hitam meraung. Ki Sangrah menggeram keras, lalu menghantam tanah. Gelombang sihir menyapu ke arah Yusuf dan Kiai Najib, tapi sebuah dinding cahaya tegak berdiri di depan mereka. Tasbih Kiai Najib berputar cepat, memancarkan kilatan. Yusuf, teriak Kiai Najib, tujukan doamu langsung ke akar pohon. Itu pusat kekuatan Ki Sangrah. Yusuf membentangkan tangan ke arah pohon beringin yang mulai bergetar, lalu ia membaca doa dengan suara gemetar namun mantap. Ya Allah, hamba-Mu memohon perlindungan. Hancurkan singgasana syaitan yang ditanam di bumi MU ini. Jangan beri mereka kekuatan atas orang-orang yang telah lelah dalam iman mereka. Ki Sangrah meraung. Wajah tengkoraknya terbakar, sementara akar-akar pohon mulai mengering dan terbakar dari dalam. Mbah Suroyo melompat menyerang, tapi Kiai Najib berdiri dan membacakan hizib kiladah dengan suara yang sangat keras. Cahaya besar menyambar dari langit, membelah pohon beringin dari ujung ke akar. Kilat suci itu menghancurkan semua makhluk kegelapan. Ki Sangrah berteriak terakhir kalinya sebelum tubuhnya meledak menjadi debu api. Mbah Suroyo terpelanting dan menghilang di telan tanah retak. Hening. Pohon beringin roboh perlahan, seperti raksasa yang tumbang. Abu dan debu melayang, lalu menghilang. Yusuf terduduk. Nafasnya tersengal. Kiai Najib menghampirinya, lalu menatap ke arah desa. Di kejauhan, rumah-rumah tampak remang, beberapa orang mulai membuka pintu, tapi wajah mereka kosong, seakan baru bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Mereka telah melihat cahaya, tapi cahaya itu masih jauh, kata Kiai Najib lirih. Yusuf menatap ke tanah yang hangus. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kiai? Kiai Najib tersenyum samar. Kita tanam kembali benihnya. Kita ajarkan mereka lagi. Tapi kali ini, bukan dengan kata-kata. Dengan keteladanan. Dan di tempat pohon beringin itu roboh, Kiai Najib mengambil secuil tanah, lalu menaruhnya di tangan Yusuf. Mulailah dari sini, nak. Dari tanah yang telah dibersihkan. Matahari pertama setelah malam penumpasan itu terasa berbeda. Cahayanya redup, tertutup kabut tipis, seolah desa Tanirejo masih belum siap menerima terang sepenuhnya. Tanah di sekitar pohon beringin hangus dan retak, tapi hawa panasnya perlahan menghilang, diganti keheningan yang hampa. Yusuf berdiri sendiri di tempat itu, tangan kanannya menggenggam secuil tanah yang semalam diberikan Kiai Najib. Wajahnya letih, jubahnya kotor oleh abu dan debu pertempuran, namun sorot matanya tetap menyala, membawa sisa-sisa nyala semangat dari medan ruhani. Tak jauh dari situ, rumah-rumah mulai terbuka. Beberapa warga keluar dengan wajah bingung dan ketakutan. Ibu-ibu menggenggam anaknya erat, seolah baru terbangun dari mimpi yang kelam. Tak ada yang bicara. Hanya tatapan kosong kepada Yusuf yang kini berdiri sebagai sosok yang tak lagi mereka kenal, namun secara samar mereka hormati. Kiai Najib duduk di atas tikar pandan di depan musola yang dulu mereka abaikan. Tangannya memegang mushaf, matanya menatap warga satu persatu. Ia tak menyuruh, tak mengajak, tak menekan. Hanya diam, menunggu. Dan pada pagi itu, satu orang berjalan perlahan mendekat. Pak Rono, lelaki tua penjaga masjid yang dulu ikut dalam kelompok Mbah Suroyo. Matanya sembab. Ia menunduk di depan Kiai Najib dan Yusuf, lalu berkata pelan. Saya tak tahu kenapa bisa sejauh itu. Dulu kami hanya ingin hidup tenang. Tapi setelah Ki Sangrah mulai muncul dalam mimpi, dan Mbah Suroyo mulai bisa mendatangkan hujan atau menahan wabah, kami mulai percaya, dan akhirnya menyembah. Yusuf hanya menjawab dengan senyum lelah. Allah masih menunggumu kembali, Pak. Pak Rono menangis. Tangisnya disusul oleh beberapa warga lain yang perlahan mendekat, satu persatu. Ada yang minta ampun, ada yang hanya diam bersimpuh. Tapi pagi itu, cahaya kecil telah menyusup ke hati mereka yang sebelumnya gelap. Dari situ, Yusuf dan Kiai Najib memulai kembali. Mereka membersihkan musola, membenahi sumur, menyalakan azan walau tak ada yang datang. Yusuf mulai mengajarkan anak-anak kecil membaca huruf hijaiyah di bawah pohon waru. Tak banyak,
tapi cukup untuk menanam benih. Setiap malam, Yusuf menyalakan lampu kecil di serambi rumah ibunya. Rumah itu kini jadi tempat belajar, tempat mengaji, tempat mengadu. Dan malam-malam baru mulai datang, bukan dengan jin atau bisikan, tapi dengan suara anak-anak menghafal ayat-ayat pendek. Kiai Najib tak lama tinggal. Beberapa hari kemudian, ia pamit kembali ke tempat asalnya. Tugas di sini sudah selesai. Tapi tugasmu baru dimulai, Yusuf, katanya sambil menepuk pundak santrinya. Ingat, cahaya tak selalu disambut. Tapi tugasnya bukan untuk diterima, tugasnya adalah terus menyala. Yusuf menunduk, mencium tangan gurunya. Saat Kiai Najib pergi menyusuri jalan setapak, sendirian, tanpa kuda, tanpa suara, desa itu kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang kelam. Sunyi yang lapang. Sunyi yang sedang bersiap untuk sembuh. Dan Yusuf tahu, malam-malam panjang belum sepenuhnya usai. Tapi kini, ia tak sendiri. Ia punya tanah yang telah dibersihkan. Ia punya cahaya kecil yang mulai tumbuh. Dan ia tahu, pelan-pelan, Tanirejo akan kembali menjadi desa Allah. 2 tahun telah berlalu. Tanirejo bukan lagi desa yang dulu. Pohon beringin besar yang pernah menjadi sarang kegelapan kini tinggal tunggul yang ditumbuhi rerumputan liar. Di atasnya, Yusuf dan warga menanam pohon sawo kecil, sebagai penanda bahwa segala sesuatu, sehitam apapun masa lalunya, bisa bertunas kembali. Masjid yang dulu kosong kini ramai setiap subuh. Anak-anak datang mengaji sambil membawa papan tulis kecil, dan kaum bapak mulai bergiliran adzan meski suara mereka masih terbata. Para ibu tak lagi menggantungkan nasi pada sesajen atau pembacaan mantera, tapi mulai percaya pada doa dan air wudhu. Yusuf tetap tinggal di rumah lamanya. Ia tidak menjadi kiai besar, tidak pula mendirikan pesantren megah. Tapi setiap malam Jumat, halaman rumah itu penuh. Warga datang duduk bersila, membawa mushaf, dan Yusuf membimbing mereka dalam wirid dan doa. Suatu hari, seorang santri dari luar kota datang membawa bingkisan dari Kiai Najib, sebuah kitab kecil yang ditulis tangan, dan sepucuk surat yang kini tersimpan dalam laci Yusuf. Surat itu berbunyi, Yusuf, muridku, cahaya bukanlah milik orang yang paling berilmu, tapi milik mereka yang mau menanggung nyalanya meski dunia tak menyambut. Kau telah melakukannya. Kau bukan lagi hanya penuntut ilmu. Kau kini pembawa hikmah. Tanirejo tak butuh penceramah hebat. Ia butuh penjaga. Penjaga keheningan, penjaga adzan, penjaga air wudhu. Jadilah penjaga itu, Yusuf. Dan jika kelak tanah ini kembali gelap, maka bangkitlah lagi, karena tugas cahaya adalah tetap menyala, bukan menang. Salam dari kejauhan. Kiai Najib. Yusuf membaca surat itu di atas sajadah, setelah subuh. Wajahnya tenang, matanya sedikit basah. Di luar, suara ayam mulai terdengar, dan cahaya fajar mengusap atap-atap rumah yang dulu berselimut kelam. Ia melipat surat itu pelan, lalu mengambil mushaf dan keluar ke serambi. Di sana, anak-anak kecil sudah duduk menunggunya. Mereka membawa pena, buku, dan semangat baru. Yusuf tersenyum. Ayo, kita mulai hari ini. Dan suara mereka pun bergema, mengalir lembut seperti air jernih di tanah yang dulu kering dan terluka. Cahaya telah kembali. Dan Yusuf tahu, kali ini, Tanirejo akan menjaganya bersama-sama. Tamat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena kisah berikutnya mungkin lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan. Sampai jumpa.